Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winasari. Saya akan menjelaskan perwarnaan hematoksilin dan eosin. Pengertian, prinsip, macam-macam hematoksilin, metode, dan prosedur pewarnaan hematoksilin. Hematoksilin, ekstrak dari kayu bulat, Amerika. Senyawa hematoksilin yang dipakai adalah bentuk oksidasinya, yaitu hematin. Proses oksidasi senyawa hematoksilin dikenal sebagai ripening. Hematin akan berikatan dengan material kromatis di dalam inti sel. Eosin, pewarnaan sintesis golongan xanthan, bersifat asam dan akan mengikat molekul protein yang bermuatan positif di sitoplasma dan jaringan ikat. Eosin merupakan kontrastain yang mewarnai sitoplasma dan jaringan ikat menjadi warna merah dan oranye, dan mewarnai inti sel yang telah terwarnai oleh hematoksilin dari biru menjadi ungu. Eosin terdiri dari eosin Y berwarna kekuningan dan larutan dalam air, eosin B, eosin kebiruan, dan eritrosit B. Pengertian pewarnaan hematoksilin. Pewarnaan hematoksilin dan eosin merupakan salah satu pewarnaan utama yang digunakan dalam pemeriksaan histologi. Pewarnaan ini paling sering digunakan dalam menentukan diagnosis medis dan dijadikan dalam gold standar. Hematoksilin dan eosin adalah kombinasi dari dua pewarnaan, yaitu hematoksilin dan eosin. Hematoksilin berfungsi mewarnai nukleus menjadi sel berwarna biru, sedangkan eosin memberi warna matriks ekstraseluler dan sitoplasma merah muda. Dengan struktur lain mengambil berbagai corak, rona, dan kombinasi warna-warna ini. Warna menunjukkan tata letak umum, distribusi sel, dan memberikan gambaran umum struktur sampel jaringan. Yang sebelah kanan ini adalah salah satu contoh dari hasil pewarnaan hematoksilin dan eosin. Warna biru terang pada inti sel, warna merah eosin pada sitoplasma dan jaringan ikat. Prinsip hematoksilin kromatin dalam inti akan mengikat cat yang bersifat basah, dan protein sitoplasma akan mengikat cat yang bersifat asam, sehingga sel akan berwarna merah muda dengan inti berwarna biru keunguan. Macam-macam hematoksilin, ada hematoksilin Ehrlich, hematoksilin Meyer, hematoksilin Harris, hematoksilin Cole, hematoksilin Karazi, hematoksilin Gill, dan hematoksilin Delafield. Metode, ada banyak cara untuk menyiapkan hasil hematoksilin atau formulasi yang digunakan dalam prosedur hematoksilin dan eosin. Di samping itu, ada banyak protokol laboratorium untuk membuat slide yang diwarnai HE, beberapa di antaranya mungkin spesifik ke laboratorium tertentu. Meskipun tidak ada prosedur standar, hasil dengan konvensi cukup konsisten dalam inti sel yang bernoda biru dan sitoplasma dan matriks ekstraseluler berwarna merah muda. Laboratorium histologi juga dapat menyesuaikan jumlah atau jenis pewarnaan untuk ahli patologi tertentu. Setelah jaringan dikumpulkan dan difiksasi, mereka biasanya mengalami dehidrasi dan tertanam dalam lilin parafin yang meleleh. Blok yang dihasilkan dipasang pada mikrotom dan dipotong menjadi irisan tipis. Irisan ditempel pada slide mikroskop di mana titik lilin dihilangkan dengan pelarut, dan irisan jaringan yang melekat pada slide direhidrasi dan siap untuk diwarnai. Atau pewarnaan H dan E adalah pewarnaan yang paling banyak digunakan dalam operasi MOS, di mana jaringan biasanya yang beku. Dipotong kristot mikrotom yang memotong jaringan beku, difiksasi dan kemudian diwarnai. Metode pewarnaan HE melibatkan pengaplikasian hematoksilin yang dicampur dengan garam logam atau mordan, yang sering
Diikuti dengan pembilasan dalam larutan asam lemah untuk menghilangkan pewarnaan berlebih diferensiasi. Diikuti dengan kebiruan dalam air alkali ringan. Setelah penerapan hematoksilin, jaringan diimbangi dengan eosin, paling sering eosin Y. Prosedur pewarnaan hematoksilin eosin. Yang pertama, deparafinisasi, yaitu preparat yang telah kering dimasukkan ke dalam silo 1 dan silo 2 sebanyak 3 kali, masing-masing selama 10-15 menit. Yang kedua, rehidrasi. Preparat dimasukkan ke dalam alkohol bertingkat alkohol absolut, alkohol 95%, alkohol 70%. Dilanjutkan dengan aquades, proses 3 menit. Yang ketiga, pewarnaan hematoksilin. Masukkan preparat ke dalam cat hematoksilin selama 7-10 menit. Yang keempat, pencucian. Preparat dicuci pada air mengalir sampai berwarna biru selama 5 menit. Yang kelima, ada diferensiasi atau dekolorisasi sitoplasma. Preparat dimasukkan ke dalam HCl 0,5% sebanyak 1-2 celup. Kemudian cuci dengan air mengalir selama 1 menit. Yang keenam, ada bluing. Preparat dimasukkan ke dalam larutan lituin karbonat selama 1-2 menit, kemudian cuci dengan air mengalir selama 1 menit. Prosedur pewarnaan HE. Selanjutnya, yang ketujuh, pewarnaan eosin. Masukkan ke dalam cat eosin selama 3-5 menit. Yang kedelapan, ada dehidrasi. Masukkan ke dalam alkohol dengan kenaikan konsentrasi 70%, absolut alkohol 70%, alkohol 95%, dan etanol absolut, masing-masing selama 1-3 menit. Clearing, masukkan preparat ke dalam silo 1 dan silo 2 masing-masing 3-10 menit. Yang ke-10 yaitu mounting, proses entelan penutupan jaringan di antara cover glass dengan objek glass dan oleh entelan. Alat dan bahan pewarnaan hematoksilin eosin ada chamber pengecetan, silol, alkohol, kertas saring, kapas, objek glass, kemudian ada deglass, cat hematoksilin, cat eosin, kananda balsam atau minyak terpentin atau minyak tusam, dan label. Ini yang gambar pertama yang di sebelah kiri adalah proses pewarnaan preparat. Yang di tengah-tengah yaitu proses pemasangan deglass. Yang ketiga yaitu hasil preparat yang telah diwarnai siap untuk dibaca dengan mikroskop. Ini adalah contoh hasil dari pewarnaan hematoksilin. Yang berwarna biru atau kehitaman itu adalah nukleus, nuansa pink itu sitoplasma, berwarna pink lebih gelap itu serat otot, berwarna orange atau merah itu sel darah merah, berwarna pink gelap yaitu fibrin. Ini contoh lain dari pewarnaan hematoksilin eosin. Hasil pengamatan preparat jaringan dengan pewarna hematoksilin dengan sampel yang pertama yaitu organ hati, yang kedua dengan organ jantung, yang ketiga yaitu dengan sampel paru-paru, yang keempat dengan ginjal. Selanjutnya yaitu troubleshoot pewarnaan hematoksilin. Masalahnya hiperkromatin. Penyebabnya ada hematoksilin yang terlalu kuat konsentrasinya. Cara mengatasinya, gunakan hematoksilin konsentrasinya lebih rendah. Encerkan 3:1 dengan etilen gliko, persingkat waktu pewarnaan, diferensiasi dengan HCl 0,25%. Yang kedua penyebabnya yaitu waktu pewarnaan terlalu lama. Cara mengatasinya, kurangi waktu pewarnaan. Yang ketiga ada diferensiasi HCl yang tidak memadai. Cara mengatasinya, gunakan konsentrasi HCl yang lebih tinggi. Penyebab yang selanjutnya ada agen diferensiasi sudah menurun kualitasnya. Cara mengatasinya, ganti lebih sering. Masalah kedua yaitu hipokromatik. Hipokromatik yaitu penyebabnya ada penurunan kualitas hematoksilin. Cara mengatasinya, ganti hematoksilin. Yang kedua penyebabnya ada pewarnaan terlalu singkat. Cara mengatasinya, tingkatkan waktu pewarnaan. Yang ketiga penyebabnya ada diferensiasi yang berlebihan. Cara mengatasinya, gunakan konsentrasi HCl yang lebih rendah. Selanjutnya penyebabnya ada pemotongan yang terlalu tipis, pemotongan lebih tebal, dan tingkatkan waktu pewarnaan. Selanjutnya ada penyebabnya yaitu air mengalir yang asam atau jarang.
mengatasinya gunakan Aquades. Selanjutnya, penyebabnya itu klorin pada air mengalir. Cara mengatasinya gunakan Aquades. Selanjutnya, masalah warna salah atau ungu muda. Penyebabnya yaitu bluing terlalu singkat. Cara mengatasinya perpanjang waktu bluing. Penyebab yang kedua, larutan bluing yang menurun kualitasnya. Cara mengatasinya ganti larutan bluing setiap hari. Yang ketiga, penyebabnya itu tidak ada filter biru pada mikroskop. Cara mengatasinya, gunakan mikroskop daylight yang mempunyai filter biru. Selanjutnya, masalahnya warna salah atau abu-abu. Penyebabnya yaitu mewarnai pengotor. Cara mengatasinya, gunakan hematoxylin yang tersertifikasi atau buat hematoxylin yang segar. Selanjutnya ada masalah warna salah coklat. Penyebabnya yaitu terlalu banyak agen yang teroksidasi. Cara mengatasinya, gunakan lebih rendah 0,1 gram mili hematoxylin. Yang kedua, penyebabnya adalah oksidasi yang terlalu berlebihan pada paparan udara yang terlalu lama. Cara mengatasinya, simpan dengan tertutup bertujuan agar menghindarkan paparan udara. Selanjutnya masalahnya yaitu mewarnai sitoplasma. Penyebabnya kurangnya waktu diferensiasi dengan HCl. Cara mengatasinya, tingkatkan lagi diferensiasi, kurangnya waktu pewarnaan. Selanjutnya yaitu mengatasi masalah pewarnaan eosin. Masalah pertama yaitu hiperkromatik. Penyebabnya itu perkiraan yang berlebihan. Cara mengatasinya, sesuaikan perkiraan. Yang kedua, penyebabnya itu pembilasan dengan alkohol yang tidak cukup. Cara mengatasinya, tingkatkan waktu bilas, celupkan lebih banyak. Penyebab yang ketiga yaitu diferensiasi HCl yang tidak memadai. Cara mengatasinya, gunakan konsentrasi HCl yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu masalah hiperkromatik. Penyebabnya yaitu penurunan kualitas eosin. Cara mengatasinya yaitu dengan cara mengganti eosin. Yang kedua yaitu pewarnaan terlalu singkat. Cara mengatasinya, tingkatkan waktu pewarnaan 2 kali lipat. Masalah warna atau ungu muda. Penyebabnya yaitu sitoplasma telah mempertahankan warna hematoxylin yang diaplikasikan secara regresif dan baru. Cara mengatasinya? Gunakan hematoxylin progresif atau tuntaskan proses diferensiasi. Terima kasih presentasi dari saya, Winasari. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.